Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan mengenai uji observasi berpasangan. Ini merupakan subbab 5.7 pada buku Alvin, di mana ini dalam rangka memenuhi tugas khusus untuk analisis multivariat 1. Saya atas nama Dionaf Saputra dengan NPM-nya adalah 19063541116. Kita akan mulai langsung untuk presentasi untuk section 5.7 ini, di mana kita akan memisahkan. Yang pertama, kita akan membahas untuk kasus univariat. Di sini, kita akan misalkan terdapat dua sampel yang tidak independen satu sama lainnya, dikarenakan terdapat hubungan berpasangan antara observasi ke I pada YI untuk sampel pertama dengan observasi ke I pada XI untuk sampel kedua, di mana ini hubungan berpasangannya berlaku untuk semua I. Kemudian, dengan adanya pasangan observasi tersebut, seringkali kedua sampelnya ini akan disebut sebagai istilahnya adalah observasi berpasangan, atau istilah dalam Inggrisnya adalah match pairs. Kemudian, di sini berarti kedua sampel akan berkorelasi, dan statistik uji dua sampel pada persamaan di 5.8 pada buku Alvin ini tidak bisa digunakan, karena di sini tidak memenuhi asumsi sampel independen, supaya persamaan di 5.8 ini akan berdistribusi T. Langkah yang akan dilakukan untuk membahas uji observasi berpasangan ini adalah dari dua sampel yang berpasangan ini kita akan reduksi, atau kita akan gabung istilahnya menjadi satu buah sampel saja. Dengan caranya adalah sebagai berikut. Kita akan menghitung beda pada setiap observasi yang berpasangan. Kita akan menotasikan beda tersebut sebagai DI. Di mana di sini berikut merupakan contoh untuk mencari beda DI. Di mana kita punya nomor pasangan yang pertama, kemudian kita punya treatment 1 yakni Y1, kemudian X1 maka beda DI sama dengan YI min XI. Kita akan notasikan sebagai D1. Dan seterusnya sampai nomor pasangan ke N. Berarti, untuk mendapatkan nilai dari uji T, maka asumsi normalitas untuk setiap Y dan X ini kurang memenuhi. Maka kita akan membutuhkan asumsi tambahan bahwa Y dan X berdistribusi bivariat normal. Dengan min-nya adalah akan sama dengan matriks min dari Y, kemudian min X, dan sigma, dan maksudnya variansnya, yakni akan sama dengan sigma kuadrat Y, sigma YX, dan sigma kuadrat X. Kemudian menyesuaikan pada sifat 1A di section 4.2, di mana beda dari DI sama dengan YI min XI, ini akan berdistribusi normal. Dengan min-nya adalah mu Y dikurang mu X, kemudian variansnya adalah sigma kuadrat D, di mana D ini menunjukkan tadi beda DI-nya. Di mana ini akan sigma kuadrat D akan sama dengan sigma kuadrat Y dikurang 2 kali sigma YX ditambah sigma kuadrat X. Kemudian, dari beda D1, D2, sampai Dn, maka akan didapat sebagai berikut. D bar berarti akan rata-rata dari D1 sampai Dn, berarti akan sama dengan 1 per N, kalikan sumasi dari I sama dengan 1 ke N dari Di, kemudian S kuadrat D, ini merupakan varians dari D di sini, bedanya yakni akan sama dengan 1 per N min 1, kalikan sumasi dari I sama dengan 1 ke N dari DI min D bar dikuadratkan. Di sini N min 1 karena merupakan sampel, jadi penyebutnya di sini adalah N min 1. Kemudian kita akan menguji hipotesis H0, yakni mu Y sama dengan mu X, di mana kita akan menggunakan konsep dari bedanya di sini, dari D. Maka akan digunakan yakni hipotesis 0 atau H0, yakni mu D akan sama dengan 0. Menggunakan statistik untuk satu sampel, yakni statistik uji T, di mana T akan sama dengan D bar per SD per akar N. Ini adalah persamaan ke 5.22 pada buku Alvin, di mana T ini akan berdistribusi T N-1 dengan derajat bebas N-1 jika hipotesis H0 benar. Di sini kita akan menolak H0 jika mutlak dari T, statistik ujinya lebih besar dari T, alfa per 2 dengan N-1. Dan kita akan menerima hipotesis alternatif H1, yakni mu D tidak sama dengan 0. Di sini kita tidak perlu mengasumsikan bahwa sigma kuadrat Y sama dengan sigma kuadrat X. Mengapa demikian? Karena tidak ada batasan khusus untuk nilai variansi populasi dari sigma. Kemudian, kita akan mencari untuk statistik uji untuk kedua variabel independen, di mana sebelumnya kita membahas untuk observasi yang berpasangan. Nah, bagaimana jika untuk kedua variabel yang independen?
Di mana secara general observasi yang berpasangan akan mengurangi variansi antar sampel SD dan akan meningkatkan kuatnya uji tersebut. Jika dimisalkan kita tidak sengaja memisahkan dua sampel tersebut sebagai saling independen satu sama lainnya, serta menggunakan persamaan 5.8 dengan asumsinya bahwa N1 sama dengan N2 sama dengan N, maka statistik ujinya akan menjadi sebagai berikut. Di mana di sini T akan sama dengan Y bar dikurang X bar per variansi sampel ini SPL, namanya pool variance atau variansi gabungan, kalikan akar dari 2 per N, berarti akan sama dengan Y bar min X bar per akar dari 2 kali S kuadrat pool variance per N. Kemudian, namun di sini ekspektasi dari 2 kalikan S kuadrat pool variance per N akan sama dengan 2 kalikan E, maka kita akan dapat hasilnya sama dengan sigma kuadrat Y ditambah sigma kuadrat X per N, di mana variance dari Y bar min X bar ini akan sama dengan sigma kuadrat Y ditambah sigma kuadrat X dikurang 2 kali sigma YX per N. Formula di atas, di sini yang telah dibahas di sini, dalam bentuk persamaannya, akan underestimate rata sesungguhnya dari nilai T, di mana ini kita akan asumsikan bahwa H0 ditolak. Mengapa demikian? Karena sigma kuadrat Y ditambah sigma kuadrat X ini akan lebih besar dari varians dari Y bar min X bar, yakni sigma kuadrat Y ditambah sigma kuadrat X dikurang 2 kali sigma YX, untuk sigma YX yang lebih besar dari 0. Maka formula yang bisa digunakan untuk dua sampel yang independen adalah sebagai berikut, yakni T sama dengan Y bar min X bar per akar dari S kuadrat Y ditambah S kuadrat X dikurang 2 kalikan SYX per N. Ini adalah persamaan 5.23. Namun, kalau kita perhatikan untuk persamaan 5.23 di sini, dengan persamaan tadi 5.22, kita bisa lihat kedua persamaan ini lebih rumit untuk yang 5.23. Jadi, kita bisa menggunakan persamaan 5.22, yakni T sama dengan akar ND per SD, di mana ini akan lebih simpel untuk digunakan. Kemudian, kita akan pindah ke kasus multivariat. Tadi telah dibahas untuk kasus univariat, di mana konsep atau prinsipnya kurang lebih sama. Kita akan asumsikan unit sampling yang berpasangan, prinsipnya sama, namun kita akan mengukur P variabel pada setiap unit sampling. Sehingga, vektor YI pada sampel pertama akan dipasangkan dengan vektor XI pada sampel kedua, untuk I sama dengan 1, 2, sampai N. Dalam hal dua treatment yang diaplikasikan untuk setiap unit sampling, berikut merupakan bentuk tabelnya. Bentuk tabelnya di sini kurang lebih sama, dengan beda vektor DI akan sama dengan vektor YI min vektor XI. Ini akan menjadi vektor D1 sampai vektor DN di sini. Kemudian, pada section 5.7.1 tadi telah dibahas bahwa kita mengasumsikan bahwa Y dan X akan berdistribusi bivariat normal. Berarti Y dan X akan berkorelasi. Untuk kasus multivariat, kita akan asumsikan bahwa vektor Y dan vektor X akan berkorelasi dan berdistribusi normal multivariat. Kemudian untuk menguji hipotesis H0, yakni vektor min dari beda D, ini akan sama dengan vektor 0. Ini akan ekivalen dengan hipotesis 0, yakni vektor min Y sama dengan vektor min X. Karena tadi vektor min D berarti akan sama dengan ekspektasi dari vektor Y dikurang vektor X, berarti akan sama dengan vektor min Y dikurang vektor min X di sini. Maka di sini kita akan hitung, kita akan punya di sini vektor D bar, berarti akan sama dengan rata-rata di sini dari vektor DI, kemudian di sini SD berarti akan sama dengan 1 per N-1, kalikan sumasi dari I sama dengan 1 ke N, dari vektor DI dikurang vektor D bar, kalikan vektor DI dikurang vektor D bar aksen di sini. Kemudian, sehingga kita akan dapat statistik uji T kuadrat. Maka T kuadrat di sini akan sama dengan vektor D bar aksen, kalikan di sini SD per N, diinverskan, kemudian dikalikan vektor D bar. Berarti untuk bentuknya ini akan menjadi sama dengan N kalikan vektor D bar aksen, kalikan SD diinverskan, kemudian kalikan vektor D bar. Maka sesuai dengan hipotesis dari H0, perbandingan berpasangan, untuk statistik T kuadrat ini akan berdistribusi T kuadrat P kemudian N-1, di mana H0 akan ditolak dengan tingkat signifikansi alfa apabila T kuadrat hasil statistik ujinya lebih besar dari T kuadrat, dengan parameternya adalah alfa, kemudian P, kemudian N-1. Kemudian sesuai dengan analogi pada persamaan 5.14, fungsi diskriminan untuk data observasi berpasangan akan menjadi sebagai berikut. Di sini A akan sama dengan SD inverse, kemudian dikalikan vektor D bar.
Kemudian untuk pengujian pada variabel individu, maka kita akan punya TJ sama dengan D bar J per akar dari SD JJ per N. Kemudian daerah kritis untuk TJ di sini adalah T alfa per 2, Pn-1, atau T alfa per 2, kemudian N-1. Di sini akan menyesuaikan apakah uji dari T kuadrat digunakan terlebih dahulu. Kemudian, untuk pembahasan selanjutnya kita akan masuk ke contoh, karena telah kita membahas kasus univariat dan multivariat. Di sini untuk contoh 5.7.2 akan dibandingkan kedua tipe coating untuk perlindungan terhadap karat. Akan ada 15 buah pipa yang diberikan lapisan coating yang berbeda, kemudian dua pipa dengan coating yang berbeda akan dikubur dengan ukuran masing-masing kedua pipa yang sama pada 15 lokasi yang berbeda. Di mana korosi pada coating tipe pertama akan dihitung menggunakan dua variabel, yakni Y1 adalah kedalaman maksimum dari parit dalam satuan inci, kemudian Y2 adalah jumlah paritnya di sini. Parit di sini yang digunakan untuk mengubur pipa tersebut. Dengan X1 dan X2 menyesuaikan definisi di atas untuk coating yang kedua. Kemudian, data tersebut akan menjadi dalam bentuk sebagai berikut, dalam bentuk tabel 5.3. Ini merupakan bentuk datanya. Kemudian, dari tabel tersebut dengan menggunakan rumus yang telah dibahas, di sini akan dimisalkan sebagai contoh yakni Y1 aksen akan sama dengan 7331, X1 aksen sama dengan 5135, dan seterusnya. Kemudian, dengan perhitungan yang tadi, maka kita akan dapat di sini, vektor D-bar-nya berarti akan sama dengan 8, 3,067, kemudian SD-nya di sini akan sama dengan 121,571, 17,071, 17,071, dan 21,781. Kemudian sesuai dengan persamaan 5.24, maka akan berlaku sebagai berikut. T kuadrat berarti akan sama dengan, kita tinggal masukkan ke rumus tadi, 5.24. Ini untuk persamaan statistik uji T kuadratnya, maka di sini akan menjadi sama dengan 15 kalikan vektor D-bar di sini, kemudian dikalikan dengan SD yang diinverskan, kemudian dikalikan dengan vektor D-bar di sini. Di sini vektor D-bar yang aksen di sini ditranspos, vektor D-bar ditranspos. Nah, kalau kita hitung di sini, maka kita akan dapat statistik uji T kuadratnya akan sama dengan 10,819. Di mana hasil di atas didapat bahwa T kuadrat sama dengan 10,819. Ini lebih besar dari nilai titik kritis di T kuadrat dengan alfa 0,05 dengan derajat bebasnya adalah 2 dan 14, yakni sama dengan 8,197. Di mana kesimpulannya adalah, yakni hipotesis 0, yakni vektor min dari D, dari bedanya akan sama dengan vektor 0, ini akan ditolak. Sehingga kesimpulan yang bisa kita ambil untuk contoh ini adalah, kedua coating ini akan memberikan efek yang berbeda terhadap korosi. Sekian untuk video dari section 5.7 ini. Akhir kata, jika ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.